Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, segala pujian, segala kemuliaan, segala hormat kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang layak di atas segalanya. Amen, Tuhan. Engkau yang layak Tuhan. Yes. Kami persembahkan pagi ini di hadapan-Mu Tuhan. Ini hati kami, ini pujian kami, ini penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar ini jadi dupa yang harum, dupa yang menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami. Beri kami roh hikmat, wahyu dan pengertian turunlah setiap kami Tuhan. Bukakan mata hati kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan. Dan firman mengubah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terima firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara, selamat pagi. Ya, nggak kerasa ya kita udah masuk bulan Mei. Ya, bulan Mei bulan kelima. Dalam kata angka 5 ini bicara soal angka anugerah. Ya, 5 itu angka anugerah. Dan hari ini tanggal 5 saudara. Jadi 5-nya double. Saudara percaya hari ini saudara akan terima double anugerah. Amin. Ya, yuk mari kita belajar hari ini firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat ke-8. Boleh ditampilkan ya? Ya, tema saya hari ini draw near to God. Yakobus 4 ayat yang ke-8. Kita mau baca sama-sama ya. Tampilkan next. Ya, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Sekali lagi. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Sekali lagi. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saudara, dari ayat ini, ya dari ayat ini, menurut saudara siapa yang harus mendekat dulu sama Tuhan? Ya, Tuhan atau kita? Kita, ya betul, 100 semua, amin. Ya, saudara mungkin juga ada yang berpikir, masa sih kita yang harus mendekat sama Tuhan? Bukan Tuhan yang bawa kita mendekat sama Dia. Saudara, ketika kita belum percaya sama Tuhan Yesus, ya, Tuhan lewat Roh Kudus bawa kita untuk kita diperdamaikan dengan Dia. Dia buat kita mengenal Tuhan Yesus, pengorbanannya di atas kayu salib. Roma 5 ayat 8 katakan gini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Waktu kita berdosa, Dia buat jalan sehingga kita boleh mengenal Dia. Ya. Tapi setelah kita menjadi anak-anak-Nya, Yohanes 1 ayat 12, siapa yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi apa? Anak-anak Allah. Saudara dan saya yang jadi anak-anak Allah, ya, Yakobus 4 ayat 8 ini berlaku buat kita. Ya, kita harus datang untuk mendekat sama Tuhan. Ya, kita harus datang untuk mendekat sama Dia. Dan Dia akan mendekat sama kita. Seringkali kita merasa Tuhan, kenapa Tuhan kok rasanya jauh? Kok rasanya Tuhan berdiam? Saya doa kok gak ada jawaban doa-doa saya? Ya, kok rasanya saya kering Tuhan? Ya, saudara, kita perlu tanya lagi, kita lakukan ayat ini enggak? Kita mendekat enggak sama Tuhan? Ya. Saudara mungkin kita berpikir, wah kalau saya mendekat sama Tuhan, gimana nih kalau misalnya Tuhannya itu mengabaikan saya? Tuhannya itu cuekin saya gimana? Kalau istilah zaman sekarang, gimana kalau dikacangin sama Tuhan gitu ya? Saudara tahu dikacangin ya, anak zaman sekarang tahu. Jadi dibiarin, diantepin gitu ya. Gimana kalau seperti gitu? Saudara, ternyata Tuhan itu punya sesuatu kerinduan yang lebih hebat daripada kerinduan kita sama Dia. Kita buka ayat selanjutnya, boleh dibuka. Yakobus 4 ayat yang kelima katakan seperti gini. Buka aja semua. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ya saudara, di sini katakan bahwa roh Allah diberikan dalam diri kita, dikatakan diingininya dengan cemburu. Ya. Bahasa Indonesia mungkin agak kurang jelas apa sih artinya diingini.
dengan cemburu. Kalau bahasa Inggris katakan gini, yearn to envy. Kata yearn, next slide. Kata yearn itu artinya gini, merindukan secara intens atau hebat dan konsisten. Jadi Tuhan itu merindukan kita itu bukan cuman ya asal udah ketemu rindunya hilang. Kalau misalnya kita udah lama gak ketemu sama teman kita yang jauh gitu. Waktu kita ketemu, kangen terus hilang. Gak cuma seperti gitu saudara. Kerinduan Tuhan sama kita itu sangat kuat, sangat besar, sangat hebat. Ya. Dan bukan cuma seperti itu, tapi dia secara konsisten, terus menerus Tuhan rindu sama kita. Ya. Next, ini bukan lagi. Kata kerinduannya seperti apa? Memiliki perasaan rindu yang kuat akan sesuatu. Ya. Biasanya sesuatu yang telah hilang atau terpisah darinya. Jadi kerinduannya ini sangat kuat. Jadi bukan cuma kerinduan yang sebentar atau kecil. Yang satu lagi, dipenuhi dengan kasih sayang atau perasaan hangat. Jadi Tuhan itu rindu buat berjumpa dengan kita. Buat ketemu sama kita. Jadi saudara jangan takut, waktu kita mendekat sama Tuhan. Ya, mungkin kita datangnya cuma satu langkah. Tapi Tuhan lari lebih dekat lagi dengan kita. Saudara ingat, ada cerita tentang anak yang hilang. Ya. Anak yang hilang ini jadi dia pergi meninggalkan ayahnya. Setelah memperoleh segalanya, dia pergi meninggalkan ayahnya, lalu dia foya-foya sampai hilang segala sesuatu dalam kehidupannya. Nah, tapi satu kali anak ini berkata, saya akan kembali kepada ayah saya. Ya, dia udah nggak bisa makan apa-apa, makanan babi pun nggak dikasih, saudara. Dia berkata, saya mau kembali sama bapak saya. Ya. Saudara, ketika dia kembali sama ayahnya, ya, mungkin dia kembali dengan perasaan takut. Saudara, dia kembali dengan pikiran kayak gini, ya udahlah, saya mau kembali. Ya udah nggak apa-apa, jadi hamba, jadi budak di tempat ayah saya, asal kerja, asal dapat makan, ya udah cukup. Ya. Tapi saudara, apa yang terjadi? Waktu dia kembali, ya, bapaknya datang. Dia bukan cuman di Alkitab katakan bukan cuman dia didekati, tapi bapaknya lari, dia peluk, dia sambut anak ini. Ya, saudara, itu gambaran daripada Tuhan. Waktu kita datang mendekat sama Tuhan, dia akan lari, Tuhan akan lari, Tuhan mau rindu banget sama kita. Ya, kita mungkin berpikir, kalau saya mendekat sama Tuhan, gimana nanti? Apa Tuhan akan rindu sama kita? Saudara, Tuhan terlebih rindu lagi sama kita. Ya, saudara, jadi Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi yang begitu luar biasa ya. Berapa waktu yang lalu saya sempat naik pesawat, saya lihat ke bawah itu kan pesawat kurang lebih 30.000 meter ya dari bumi. Segala sesuatu kelihatannya kecil ya. Yang kelihatan malah awan-awan gitu. Di bawah nggak kelihatan ya. Kalau saudara bayangkan ya dari pandangan Tuhan buat kita itu kecil ya. Kayaknya kita nggak, ya setitik debu pun kita nggak kelihatan. Tapi Tuhan itu sangat merindukan, sangat mencintai dan sangat mengasihi setiap kita. Ya. Tuhan mengundang hari ini, datang mendekat. Ayo datang mendekat sama Tuhan. Kalau kita datang mendekat sama Tuhan, Tuhan mau lebih lagi, dia akan datang mendekat sama kita. Saudara bisa bayangkan gini, kalau satu kali saudara dapat surat. Ya, dapat surat dari istana presiden. Ngapain? Suratnya saudara terundang untuk datang ke istana presiden. Saudara, waktu kita dapat surat seperti itu, kira-kira gimana perasaan saudara? Wah, pasti, seneng, bangga, terus ini luar biasa nih diundang sama presiden. Ya, pasti saudara akan buat persiapan yang luar biasa, betul? Wah, siap-siap jangan sampai telat ini, gawat kalau sampai telat. Kalau kita pikir, kalau ini ke Jakarta itu telat, naik mobil itu perlu berapa jam, mungkin saudara senggangin, bahkan saudara mungkin nginep dulu di Jakarta. Saudara siapkan segalanya untuk bertemu dengan presiden. Itu pertemuan yang istilahnya cuma sebentar. Ya. Apalagi kalau misalnya presidennya bukan cuma mau kita ketemu dengan kita sebentar, dia mau ngobrol, mau ngopi. Ya. Jadi presiden luangkan banyak waktu buat kita, buat ngopi sama kita, buat ngobrol sama kita. Wah, itu sesuatu yang lebih lagi ya, lebih luar biasa. Saudara, gimana dengan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan itu undang saudara dan saya loh. Ya, dia yang punya segalanya, dia lebih dari presiden. Tuhan bilang, emas perak punya aku. Ya, emas yang hari-hari ini lagi tinggi-tinggi katanya harganya, itu semua punyanya Tuhan, saudara. Ya, dan Tuhan, dia berkata, aku mau kamu mendekat. Ya, untuk apa? Untuk bersekutu. Karena Tuhan punya kerinduan bersekutu dengan kita.
Saudara, pemazmur dalam Mazmur 139 ayat 17 menggambarkan bagaimana pikiran Tuhan itu buat kita. Ya kita baca ya. Mazmur 139 ayat 17 katakan gini, dan bagiku betapa sulit pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Saya kasih beberapa terjemahan ya, karena di sini katakan betapa sulit, kok pikiran Tuhan sulit seperti apa sih? Ternyata bukan sulit dalam arti susah untuk dimengerti atau gimana, tapi seperti ini ya. Dikatakan betapa berharganya pikiran-pikiranmu bagiku ya Allah, betapa besar jumlahnya. Bukan cuma berharga, tapi dikatakan bagaimana indah bagiku segala kepikiranmu ya Allah. Bagaimana banyak sangat segala jumlahnya, pikiran Allah buat kita indah. Yang selanjutnya, dan bagiku betapa mulianya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Bahasa Inggris katakan, how precious also are your thoughts to me, oh God, how great is the sum of them. Jadi saudara, pikiran Tuhan buat kita itu bukan dalam artian sulit, kita nggak ngerti seperti apa, betul. Itu sangat besar pikiran Allah buat kita. Otak kita yang kecil ini nggak bisa mengerti pikiran-pikiran Tuhan. Tetapi saudara, pikiran Tuhan buat kita sini katakan berharga. Dia memikirkan hal-hal yang berharga buat kita, buat saudara dan buat saya. Dia pikirkan hal-hal yang indah. Ya, di situ terus katakan hal-hal yang mulia. Bahasa Inggris katakan hal-hal yang precious. Precious itu ya berharga. Kalau ada istilah precious stone, ya batu berharga, intan, kecubung, dan lain sebagainya, batu-batu yang indah-indah, yang mahal-mahal itu. Saudara, pikiran Tuhan buat kita itu indah, ya berharga dan mulia. Saudara, kalau kita ketemu orang dan orangnya itu pikirannya yang jelek-jelek soal kita nggak senang, betul? Ya, wah ini orang neti terus sama kita. Oh ini orang mikirinnya yang jelek terus sama kita nggak senang untuk ngobrol, boro-boro mau ngobrol saudara. Ketemu aja udah males ya. Tapi pikiran Tuhan buat kita adalah pikiran yang indah. Pikiran yang sangat mulia. Pikiran yang luar biasa buat kita. Karena itu dalam Filipi ya saudara. Dalam, ya next aja. Ini boleh, oke. Sebelum Filipi dari Yeremia. Yeremia 29 ayat 11 yang membacakan buat saudara. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, rancangan berbicara soal juga pikiran. Ya. Pikiran Tuhan, rancangan Tuhan buat kita dikatakan rancangan yang memberikan damai sejahtera. Shalom. Shalom itu bukan cuma saudara ketemu orang, shalom saudara, shalom, bukan gitu. Shalom itu berbicara soal Tuhan kasih kamu damai sejahtera. Tapi juga berbicara Tuhan kasih kamu kepenuhannya. Segala kelimpahan itu berbicara shalom itu seperti itu. Sesuatu yang penuh, sesuatu yang full. Gak kekurangan sesuatu apapun, itu shalom saudara. Ya, bukan cuma damai sejahtera. Saudara, kalau kita kekurangan, kita gak bisa makan, bagaimana kita bisa merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan. Tuhan berkata, aku penuhi semuanya, aku kasih kamu shalom buat kamu. Dan itu pikiran, itu rancangan Tuhan buat kita. Ya. Saudara, kata rancangan ini cukup unik ya. Di bahasa Ibrani dia pakai kata maksefot. Ya, maksefot. Next. Ya, kata maksefot ini memiliki akar kata kasaf atau berpikir atau merancang sesuatu. Yang next, buka yang next. Ya. Dan yang luar biasa kata maksefot ini, dari kata maksefot ini muncul satu kata yang namanya komputer. Next, ya buka aja langsung komputer. Ya, orang Ibrani sekarang pakai kata komputer ini dengan kata ini maksef. Ya, maksef itu komputer, kalau kita bahasa ini ya komputer. Ini komputernya komputer Apple yang zaman jadul, ya, zaman yang pertama sekali. Ya, kata maksef itu dikatakan di sini. Mesin untuk berpikir, mesin untuk merancangkan. Kalau komputer itu kan dari kata komputer bahasa Prancis ya, artinya alat untuk berhitung. Ya, kalau saudara punya alat buat berhitung, saudara punya sipoa, saudara punya kalkulator, itu alat untuk buat berhitung. Tetapi penemu komputer ya, atau yang menggagas komputer itu seorang bernama Alan Turing berkata gini, komputer bukan cuma alat buat berhitung, tapi ini adalah mesin untuk berpikir. Jadi cocok bahasa Ibraninya. Ya, maksef itu alat untuk berpikir dan sebagai artificial intelligence, ya. Jadi kecerdasan buatan. Jadi orang yang awal menemukan mesin komputer modern ini berkata, komputer ini bukan cuman untuk menghitung-hitung, bukan, tapi untuk
sebagai artificial intelligence. Hari-hari ini komputer terus berkembang. Ya, saudara, handphone saudara yang saudara pegang, saudara bawa setiap hari, ini komputer. Ya, komputer yang udah dikecilin, alat untuk berpikir. Hari-hari ini baru aja ya, tahun ini dilaunchingkan ada handphone pakai AI, ya, pakai artificial intelligence. Ya, dan semua berkembang seperti itu. Kalau saudara nggak bisa ngelihat di depan ini ya, ada apa? Suara yang saudara dengar, gambar yang saudara lihat, semua ini karena adanya komputer, ada MagSafe ini. Ya, saudara, saya mau berkata seperti gini, bahwa apa yang buatan aja segitu luar biasa. Hari-hari ini kehidupan kita sangat bergantung pada komputer, pada mesin yang berpikir, mesin yang bisa merancangkan. Ya, apalagi Tuhan kita, sumber segalanya. Tuhan yang merancangkan segalanya. Dan Tuhan katakan rancangan saya buat kamu itu rancangan yang indah. Rancangan yang luar biasa. Filipi 4 ayat yang ke-8 katakan gini. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang sebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, ini pikiran Tuhan buat saudara dan saya. Ya, semua yang benar, semua yang indah, Tuhan pikirkan semua itu buat kita, saudara. Ya, dan Tuhan pikirkan itu buat saudara masing-masing. Bukan cuma, oh saya mikirin yang indah buat GBI Soekarno-Hatta ibadah 2, buat jemaat di tempat ini semuanya. Enggak, saudara, satu-satu. Tuhan punya pikiran yang sangat indah buat saudara masing-masing. Ya. Renungkan itu, bahwa dia punya pikiran yang indah, yang luar biasa, yang sedap didengar. Ya. Apa yang waktu kita terima itu terjadi dalam kehidupan kita membuat kita sungguh-sungguh dapat bersyukur sama Tuhan. Ya, saudara, di Mazmur 139 ayat 18 katakan gini, jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Ya, pikiran Tuhan buat kita itu sangat-sangat banyak. Dikatakan kalau aku mau hitung pikiran-pikiran Tuhan, itu lebih banyak daripada pasir. Saudara, pasir ya 1 meter kubik, 1 kali 1 kali 1 meter kubik, kira-kira isinya 1 juta butir. Ya, isinya 1 juta butir. Bayangkan, kalau itu baru 1 kali 1 meter persegi. 1 meter kubik, maaf. Tetapi, saudara bayangkan, pasir yang ada di laut, di pantai, dimanapun pasir ada, berapa banyak itu. Dan itulah pikiran Tuhan buat setiap kita. Ya. Tuhan berpikirkan sesuatu yang sangat indah, yang sangat luar biasa buat setiap kita. Saudara, kalau kita mencintai seseorang, mengasihi seseorang, maka kita akan selalu berpikir tentang orang itu. Ya. Saya ingat waktu saya awal-awal jatuh cinta, ya saya jatuh cinta cuma 2 kali, saudara. 1 sama Tuhan Yesus, kedua sama istri saya sekarang, ya, yang nggak mau banyak-banyak, saudara. Soalnya kalau makin banyak jatuh cinta, makin banyak putus cinta, sakit hati nggak mau, saudara. Ya. Saudara, ketika saya jatuh cinta sama istri saya, saat itu nggak ada handphone udah ada, ya, handphone udah ada, tapi masih SMS. Kalau telepon mahal. Ya, dan handphone saat itu mahal. Ya, saya waktu itu sekitar kalau nggak salah sekitar kuliah tingkat akhir. Saya nggak punya handphone. Saat itu saya nggak punya handphone. Istri saya ada handphone. Jadi kita komunikasi nggak sama handphone. Kita komunikasi kadang masih tulis, ya, masih jadul ya saudara. Masih tulis pakai kertas. Kadang kalau ketemu kita surat-suratan lah istilahnya ya. Surat-suratan. Kalau sekarang kan udah beda ya. WA, mau video call juga gampang saudara ya. Tapi zaman itu enggak. Nah, ketika itu satu hal, ketika saya jatuh cinta, ya, saya selalu memikirkan, ya waktu itu pacar saya selalu memikirkan gimana ya, apa dia, misalnya gini, udah makan belum? Jam segini dia udah misalnya siang-siang udah makan atau belum? Terus dia lagi ngapain ya? Selalu terkepikir, ya. Dan kita pengen memikirkan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah tentang pacar kita itu. Ya, misalnya satu kali saya ingat satu kali tiba-tiba udah hujan, ada pelangi. Ya, saya lagi di satu tempat itu lihat pelangi. Yang kepikiran, wah indah ya, seandainya pacar saya itu ada bersama dengan saya melihat pelangi itu, melihat pelangi yang indah, menikmati keindahan. Ya, saudara, itu orang yang punya cinta. Orang yang punya hati yang mengasihi, pikirannya selalu yang baik untuk orang yang dicintai, dikasihinya.
Dan Tuhan juga seperti itu buat kita. Ya, Tuhan sangat cinta, Tuhan sangat rindu sama kita. Dan dia selalu berpikiran yang baik. Pikirannya sangat-sangat indah buat kita. Ya, dia punya rencana yang luar biasa. Dia punya rencana yang indah buat setiap kita. Ya, seringkali kitanya yang merasa khawatir akan hidup kita. Kita merasa, Tuhan gimana ya hidup saya, gimana ya masa depan saya. Padahal Tuhan memikirkan hal-hal yang indah buat masa depan kita. Seringkali kita merasa takut, gimana ya nanti anak-anak saya, gimana ya nanti keadaan dunia ini makin suram, ya perang terjadi, ya banyak hal yang buruk terjadi, dolar naik tinggi, ya kita takut dengan banyak hal. Padahal Tuhan berpikir hal yang indah buat setiap kita. Saudara, saya mau kasih kesaksian ketika COVID terjadi, ya, waktu COVID terjadi, saya ada usaha, ya, saya ada usaha di bidang tekstil. Saya punya sekitar kurang lebih 20 orang pegawai ya. Kalau di bisnis tekstil ini kecil ya, yang nggak terlalu besar gimana, kecil lah 20 orang pegawai. Ketika terjadi COVID, ya kan nggak boleh tuh kerja, nggak boleh segala macam. Dan juga waktu itu omset menurun, saudara. 2020 omset menurun. 2021 lebih parah lagi, tambah turun lagi omsetnya. Ya saya berpikir gimana, ini saya harus kasih bayar upah, saya harus bayar listrik dan lain sebagainya. Banyak yang harus saya kerjakan. Dan saya waktu itu juga sempat merasa khawatir, saya merasa takut, Tuhan ini gimana keadaannya seperti gini. Ya, COVID kan dari, ya pokoknya mah varian-variannya kan tambah-tambah sampai Delta yang paling mengerikan itu terjadi ya. Makin hari mengerikan gitu COVID terjadi ya. Dan secara ekonomi pun nggak bagus ya, nggak baik ya. Saya waktu itu berdoa, Tuhan ini gimana, apa yang harus saya lakukan ya. Saya tahu rancanganmu, rancangan yang indah. Rancanganmu, pikiranmu buat saya pikiran yang indah yang luar biasa ya. Lalu ketika saya berdoa itu, saya berdoa satu hal, Tuhan kasih saya konsumen ya. Kenapa omset saya turun? Salah satunya karena ada konsumen yang udah nggak pesan lagi karena COVID, dia juga udah nggak bisa jual lagi. Tuhan kasih saya konsumen. Saudara, kalau misalnya keadaan seperti sekarang, orang bisa pergi kemana? Orang bisa datang ke pabrik, ke konsumen bisa datang itu. Waktu itu nggak bisa, saudara. Waktu itu mau datang ke satu tempat aja ditolak. Enggak, jangan ke sini, lewat telepon aja atau lewat WA aja. Dan itu kan hal yang sulit ya. Tapi saya berdoa sama Tuhan sediakan konsumen ya. Minta konsumen Tuhan supaya saya bisa kembali jalan, saya bisa kembali memperoleh penghasilan dari sini ya. Saudara, dan ketika itu saya ingat kurang lebih 2021 bulan 7 atau bulan 8 teman saya berkata gini, ini ada yang butuh kain ya. Butuh kain dari mana? Dari daerah Gresik ya. Saya waktu itu saya tahu kota Gresik, tapi saya nggak tahu di belah mana gitu. Pokoknya Jawa Timur lah, Gresik gitu. Saya belum pernah juga ke Gresik. Ya, ke Surabaya juga saya udah lama banget pernah ke Surabaya, tapi nggak pernah gitu. Nah, oke, akhirnya saya deh kita coba. Ya saya buat kainnya, saya trial dan lain sebagainya. Dan saudara, lewat itu Tuhan kasih konsumen itu, saudara. Dan itu nggak di luar pikiran saya. Rancangan saya nggak seperti gitu, saya nggak tahu harus berbuat apa. Tetapi rancangan Tuhan, pikiran Tuhan itu indah, sangat luar biasa. Tuhan kasih konsumen dan saudara, omset saya 2022 mulai pulih. Ya 2021 akhir mulai nambah, 2022 mulai pulih, 2023 Tuhan kasih bahkan lebih daripada sebelum COVID. Kenapa? Dia memberkati, dia rancangannya rancangan yang indah, rancangan yang luar biasa. Nah, bukan cuma itu, saudara. Ya, bukan cuma itu. 2023, saudara ingat pernah ada hamba Tuhan di tempat ini, Pak Budi namanya. Ternyata dia orang Gresik. Ya, dia orang Gresik. Saya juga baru tahu. Saya baru ketemu di sini waktu saya menemani beliau di tempat ini. Kita ngobrol. Ya, kita ngobrol dan yang luar biasa. Saudara, bukan cuma Tuhan rancangan saya diberkati dari Gresik. Saya dapat konsumen dari Gresik. Ya, saya juga Tuhan rancangkan untuk memberkati kota Gresik. Next boleh ditampilkan ya. Saudara, Maret ini ya kami bisa melayani di Gresik. Saya berkhotbah di tempatnya Pak Budi ini di Gresik. Terus istri saya membuat workshop tarian ya. Tarian worship dance, tamborin, flag dan lain
segala macam tarian, kami memberkati kota Gresik. Ya, kami ada sekitar di tempat itu 70 anak-anak, ya 70 anak-anak yang belajar tarian. Ya. Bukan cuma di Gresik, dari Gresik itu dekat banget ke Surabaya Barat. Ya, kita juga buat di sana di Surabaya Barat. Dan yang luar biasa Tuhan rancangkan sampai dari Surabaya, waktu kami mau pulang akhirnya dapat satu tempat lagi di Jogja, saudara, bikin workshop tarian juga di situ. Ya, saudara lihat bahwa ternyata rancangan Tuhan itu indah, rancangan Tuhan itu luar biasa. Dari sesuatu yang rasanya nggak mungkin dapatkan, Tuhan buat sesuatu, saya bisa memberkati kota Gresik. Saya bisa memberkati tempat di mana saya diberkati juga. Ya, saudara percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah, rancangan yang luar biasa. Dan saudara, tadi kita lihat bahwa di Yakobus tadi katakan bahwa kalau kita mendekat sama Tuhan, Tuhan akan datang mendekat sama kita. Kalau yang menentukan hubungan atau levelnya seberapa dekat kita sama Tuhan itu bukan Tuhan. Kita pikir, wah yang penting Tuhan yang bawa kita makin dekat. Bukan saudara, tapi kitanya. Mau gak kita datang mendekat sama Tuhan? Mau gak kita datang untuk makin mengenal Tuhan? Ya, saudara mungkin saudara tahu ada hamba-hamba Tuhan, Mother Teresa, mungkin Billy Graham, atau saudara mungkin tahu yang namanya Madame Guyon. Itu orang-orang yang rasanya dekat banget sama Tuhan, sampai lakukan hal-hal yang besar di muka bumi ini. Ya. Mereka memulai bukan dengan Tuhan bahwa mereka dekat, bukan, tapi mereka mau mendekat sama Tuhan. Mereka mencari Tuhan dengan kesungguhan hatinya. Ya, saya akan tutup dengan cerita dari Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Ya saya bacakan ya. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanak Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara, seseorang bernama Henok. Ya, mungkin saudara ada yang baru hari ini dengar kata nama Henok ini. Saudara, Henok ini ya, dia ketika umur 65 tahun, ketika dia punya anak, memperanakan Metusalah, ya, setelah itu dia membuat satu keputusan. Ya. Keputusannya apa? Dia membuat satu keputusan untuk bergaul dengan Tuhan. Dalam bahasa Inggris, walk with God, berjalan dengan Tuhan. Henok ambil keputusan seperti itu. Ya. Ketika dia ambil keputusan seperti itu, ya mungkin dia bertanya-tanya, gimana sih caranya saya bisa dekat sama Tuhan? Gimana sih caranya saya bisa bergaul dengan Tuhan? Gimana caranya saya bisa berjalan dengan Tuhan? Ya. Lalu dia mulai bertanya, mungkin dia tanya sama ayahnya, sama kakeknya, tapi dia tanya lagi. Sampai akhirnya dia tanya sama kakek, saya nggak tahu nyebutnya apa ya, kakek buyut mungkin ya, sama Adam. Ya. Waktu Henok ada, Adam masih hidup saudara. Adam hidup 930 tahun. Waktu Henok ada, setelah lahir itu Adam masih hidup. Jadi dia datang sama Adam. Lalu dia tanya sama Adam. Kakek mungkin sebutnya apalah, saya nggak tahu ya kakek apa gitu ya. Kakek Adam, gimana sih engkau bersekutu sama Tuhan? Gimana sih engkau bergaul sama Tuhan? Lalu Adam mungkin mulai cerita. Ya. Di Taman Eden Tuhan setiap sore Tuhan datang, kita ngobrol, Tuhan bawa saya untuk kasih nama binatang-binatang yang banyak itu. Tuhan bawa saya untuk bersekutu, mengalami gimana kuasanya, gimana kehadirannya. Dia cerita banyak. Dan ketika Adam cerita, saya percaya ya, di dalam hati Henok itu ada api yang mulai menyala. Dalam hati Henok ada api yang mulai terbakar. Wow, luar biasa. Wow, ini loh, kayak gini loh Tuhan bersekutu sama Adam. Ya. Dan Henok berkata, saya juga mau. Ya. Saya juga pengen seperti itu. Ya. Lalu dia mungkin tanya, Adam gimana caranya? Ya. Mungkin Adam bilang, sekarang caranya kita harus sediakan mesbah, bikin mesbah. Kita harus bakar mesbah supaya Tuhan menutupi dosa kesalahan kita. Waktu itu karena Yesus belum datang. Nah, Henok mulai lakukan. Henok mulai kejar Tuhan. Henok mulai mendekat sama Tuhan. Dan itu saya percaya bukan butuh waktu yang singkat. Mungkin dia butuh waktu bertahun-tahun sampai dia mengejar Tuhan. Dan sampai satu kali ya di ayat yang ke-24 dikatakan gini. Ayat yang 222. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi.
Bayangkan saudara, 300 tahun, 300 tahun. Ya. Saudara umur berapa sekarang? Ya. Kita yang paling tua mungkin di sini di Indonesia mungkin yang meninggal 90, 95 udah tua banget gitu ya. Tapi waktu itu 300 tahun. Dan 300 tahun itu Henok bergaul sama Tuhan. Henok mencari Tuhan. Dan Tuhan nyatakan banyak rahasia-rahasia. Saudara bahkan di Yudas katakan gini, Henok itu melihat bagaimana Tuhan datang untuk yang kedua kali. Ya nanti saudara boleh baca di kitab Yudas katakan Henok udah mendapat, udah tahu bahwa Tuhan datang kedua kali itu seperti gimana. Ya. Dan saudara ketika dia mencari Tuhan, dia mendekat sama Tuhan, Tuhan datang mendekat sama Henok. Ya. Di ayat yang ke-24 gini, dan Henok hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sampai satu titik Tuhan bilang gini, Henok udah deh kamu gak usah di bumi lagi, ikut aku. Ya, bersama-sama dengan aku, gak mati saudara. Ini salah satu orang yang gak mati. Ya. Yang satu Elia gak mati, ini Henok juga gak mati saudara. Gak mengalami kematian. Tiba-tiba Tuhan bawa, yuk sama-sama aku karena dia sangat dekat bergaul sama Tuhan. Saudara hari ini mungkin saudara ngerasa, aduh saya kering, aduh saya jauh sama Tuhan. Aduh saya rasanya Tuhan itu mana sih jawaban doa saya? Gak ada. Ya. Tetapi saudara waktu saudara datang mendekat. Waktu saudara mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, cari Tuhan sungguh-sungguh. Saudara Tuhan akan datang mendekat. Dan saya rindu kita boleh mengalami apa yang Henok alami. Ya, makin hari kita bergaul, makin dekat sama Tuhan, makin dekat sama Tuhan, makin mencintai Tuhan, makin mengenal Tuhan. Dan akhirnya apa? Dia bawa kita. Dia bawa kita untuk bersama-sama dengan dia dalam kemuliaannya. Saudara mau? Amin? Ya, saya undang pemain musik WL. Ya. Saudara hari ini kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan undang kita. Salah satu cara Tuhan mengundang kita makin dekat lewat perjamuan kudus ini. Saudara ada yang belum terima anggur dan silakan kalau yang belum terima boleh angkat tangan, nanti para pelayan akan melayani. WL pemain musik. Sudah terima semua saudara ya? Yuk mari sama-sama kita mau bangkit berdiri saudara. Saudara saat saudara kita datang ke hadapan Tuhan, kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Ya. Satu yang harus kita ingat yaitu apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Ya. Saudara dosa-dosa kita telah dihapuskan, ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mau kita angkat roti ini. Saya pernah beri gambaran bagaimana matzah, roti yang menggambarkan tubuh Yesus yang berbilu-biru itu. Ya, saudara ingat Tuhan Yesus. Bukan ingat dosa, ingat kesalahan kita, bukan. Itu semua udah dihapuskan oleh Yesus di atas kayu salib. Waktu kita bersalah, minta ampun sama Tuhan, beres saudara. Tapi waktu saudara datang dalam perjamuan